Halo, hari ini ada pesanan untuk vlog motivasi kepada adik kelas. Lihat ini di kelas semua isinya anak PPNS. Halo. PPNS semua. Kecuali itu ada satu. Itu dari mana itu? Drunken baru datang. Drunken. Ya, Drunken man. ya ini juga ada dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar, saya mahasiswa Desain Construction angkatan 2013. Sekarang saya lagi studi di Korea, tepatnya di kota Daegu, di Catholic University of Daegu. Sekarang ini jam 3 baru pulang kuliah, terus makan siang. Sekarang di Daegu lagi musim semi, awal musim semi. Lihat masih belum pink, itu sudah mulai terubus pink. Nanti insya Allah minggu depan sudah mulai pink. Ya udah, ini sama teman saya dari Bandung. Halo. Ya, ini perjalanan pulang ke kos. Ikuti perjalanan kami di Korea. Dadah. When I close my eyes, I can almost see. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards, it's for a minute. I'd hold on to you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. Remember. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. Remember. Halo teman-teman di Indonesia, aku sekarang sudah di rumah. Tadi jalan dari kampus ke rumah itu 10 menit, sekitar 2 kiloan. Jadi kalau pulang aku mesti jalan, tapi kalau berangkat aku selalu naik bis dari pintu utama kampus sampai ke kelas tuh naik bis karena lokasinya jauh. Jadi di sini di kampus tuh ada bis yang selalu muter-muter karena setiap jurusan tuh jauh. Jadi disediakan bis seperti ini bisnya, kita lihat. Ya, ke kampus naik bis. Cuy. Yo. Masa. Penuh. Spend. Masa. Mantap naik bis. Sebenarnya di sini budaya jalan itu sudah biasa. Biasanya
kami itu jalan dulu waktu masih gak tahu gimana caranya naik bis tuh, biasanya jalan dari kamar ke kelas. Seperti bisa dilihat di videoku vlog yang pertama kali waktu naik sepeda, itu bisa dilihat banyak orang-orang jalan. Mahasiswa itu rata-rata jalan kalau memang pendek-pendek jaraknya dekat, selalu jalan. Rata-rata di sini tuh jalan sekitar 6.000 sampai 12.000 langkah per hari. Jadi sangat banyak untuk untuk jalan. Terus aku buat video ini karena ada dosen yang minta aku untuk sharing cerita tentang di sini tuh bagaimana, apa bedanya kuliah di Indonesia sama di Korea tuh apa bedanya, terus gimana cuaca di sini. Terus aku suruh ngasih motivasi kepada adik-adik kelas, padahal aku sendiri butuh motivasi sebenarnya. Sebenarnya kuliah di sini tuh sama di Indonesia sama aja, seperti kebanyakan kegiatan belajar mengajar. Ya kita sebagai mahasiswa harus memperhatikan dosen nerangin, ya dosen nerangin gitu aja, gitu ya, seperti di Indonesia gitu. Cuma kendala utama yang ada di Korea adalah bahasa. Jadi kalau kita ingin kuliah di luar negeri dengan bahasa yang berbeda, contohnya Korea, Jepang, Cina yang bahasanya nggak biasa kita gunakan di Indonesia, dan bahasanya menggunakan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa kita dan bahasa Inggris, itu kita harus mempersiapkan dari awal. Ya, dosen setiap hari itu menerangkan pakai bahasa Korea, tapi sebenarnya kita itu dimasukkan ke dalam kelas internasional track, tapi tetap aja mereka lebih enjoy memakai bahasa Korea. Ya, kita bisa saksikan video suasana di dalam kelas saat belajar mengajar. Di kampusku nggak cuma ada kelas seperti kelas biasa di dalam kelas gitu, tetapi ada juga kelas bengkel. Itu benar-benar praktek langsung. Ya, jurusanku sekarang automotive engineering, banyak otak-atik mobil dari sistem mesin, desain, chassis, material itu di situ. Tapi semester ini untuk praktek masih dasar main engine, mesin utama, jadi dibongkar, dan saya lihatkan bagaimana kegiatan di dalam bengkel, dan dosen nerangin, kita otak-atik. Ya begitulah, silakan kita lihat.
Kendala yang kedua adalah kita harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Ya, di Korea ini memiliki 4 musim dan memiliki musim salju. Itu sangat dingin. Kalau kita tidak biasa itu tidak kuat. Kita orang Indonesia pasti nggak kuat lah, karena bayangin aja di angka minus 20 itu paling bawah. Temperatur paling bawah minus 20, itu sangat dingin. Tapi waktu minus 5 sampai minus 20 atau minus belasan itu kita lagi libur musim dingin, jadi kita tidak masuk kuliah. Tetapi saat masih minus dari 0 sampai minus 5 itu pas akhir-akhir semester yang sangat berat, bahkan kita berangkat ke kuliah itu sangat malas. Lebih enak di dalam selimut hangat, di dalam kamar ada heater. Pagi harus bangun, mandi dengan air dingin, nunggu air sampai hidup, air hangat sampai hidup, baru mandi, terus berangkat. Di jalan sangat dingin. Itu adalah tantangan terberat saat musim dingin. Di universitas itu saya pikir berbeda dengan politeknik. Kalau di universitas itu dosen hanya memberikan materi pokok-pokoknya aja, tetapi kita yang belajar sendiri di rumah, menjabarkan, belajar mencari sendiri. Kita harus banyak belajar di rumah, karena universitas itu dosen hanya menjelaskan pokok, kemudian kita belajar, besok masuk diajari lagi. Kemarin ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, udah ketemu minggu depan. Kadang enggak sampai jamnya kita udah pulang. Itu sering. Kita banyak belajar di rumah. Jadi materi-materi itu sebenarnya dosen sudah ngirimin di website kampus. Kita buka sendiri. Biasanya aku bukanya setiap malam habis maghrib, itu selalu aku buka, jadi untuk ngecek gimana pelajaran untuk besok, apa ada kiriman. Bahkan ngirim tugas pun nggak pakai email di sini, jadi ngirimnya di submit atau dikumpulkan di website sekolah. Nanti aku lihatkan waktu jam belajar, aku bukain gimana caranya buka website sekolah. Halo, annyeonghaseyo, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Sekarang di Korea sudah pukul 7 malam. Ini habis maghrib. Biasanya jam segini aku itu buka komputer, buka review atau buka materi yang dikirimkan oleh dosen di homepage sekolah. Jadi di kampus itu punya homepage seperti ini, homepage sekolah. Jadi kita login di akunnya masing-masing untuk buka ID. Mohon maaf, laptopku lagi lemot. Kalau internet jangan diragukan, Korea itu nomor 1. Tapi ini laptopnya yang lagi lemot, ini tak ganti mungkin. Tuh, Korea cantik-cantik kan? Kalian nggak pingin kesini? Tuh ganteng yang cewek, yang kesini. Jadi ini login akun di sini, namaku, ini foto, terus buka Gangjiwon sistem, lecture support. Di sini tersedia bahasa Inggris, jadi nggak perlu khawatir nggak paham. Nah, di sini
Ini daftar mata kuliah hari ini. Itu ini ada di sini semua, jadi tinggal dibuka di sini. Jadi biasanya jam segini tuh aku buka ini untuk buka materi dari dosen untuk besok. Jadi belajar lah, review dulu sebelum diajari. Jadi di download ya PDF. Makanya laptopku selalu lemot, 12 mega sekali klik, tapi laptopnya yang lemot. Memang di Korea tuh banyak virus laptop tuh jahat banget. Waspada lo di Korea itu. Sudah. Engine gune jurip manual. Mata kuliahku di sini adalah banyakan mesin. Beda kayak di Indonesia kapal mulu. Di sini adalah engine. Nah, seperti ini. Dosen ngasih materi, tinggal dibuka, nanti dipelajari, besok diteskan. Ya, itu kegiatanku kalau jam 7 ke atas. Biasanya aku habis belajar gitu sampai jam 10. Gak sampai jam 10, setengah 10 aku harus siap-siap kerja. Nah, kalian kalau di luar negeri, aku saranin untuk ambil part time, walaupun satu hari itu cuma 2 jam sampai 3 jam. Yang penting dapat duit, bisa buat jajan, itu lumayan. Jadi di Korea itu untuk orang asing boleh untuk bekerja, tetapi saat bekerja kalian harus daftar ke imigrasi. Lumayan lah gajinya. Kalian kalau penasaran gajinya berapa, bisa search di internet, gaji part time per jamnya berapa. Biasanya jam 10 selesai belajar itu aku kerja jam 10, 11, 12 sampai jam 1. Itu maksimal jam 1 aku pulang dari rumah makan. Aku kerja di rumah makan itu ya di dapur kerjanya. Kerjaan semua di dapur, dari masak, cuci piring, sampai bersih-bersih dapur. Kalau sepi sampai jam 12 saja, terus pulang tidur. Ya, kesimpulannya di sini kuliah itu kalau dari materi maksudnya materi bab kuliah itu teorinya sama aja. Yang aku dapat dari kelas itu perasaan ya sama, kayak malah banyak yang waktu SMA itu keluar lagi kimia, fisika, teknik mekanika itu keluar, sama aja untuk materi kuliah. Tetapi yang saya dapat di luar negeri adalah ilmu hidup. Pengalaman hidup itu sangat mahal di sini. Kita bisa mengenal banyak orang baru, terus budaya baru. Kita kalau masih dalam satu negara sendiri itu rasanya kita masih hidup enak gitu, masih bisa apa-apa, masih enak. Tapi kalau di negara orang itu ceritanya beda. Jadi cobalah kalian untuk survive di luar negeri.
Tapi saranku untuk kalian yang ingin kuliah di luar negeri, yang sekarang sudah kuliah atau adik-adik kelas PPNS, kalian selesaikan S1 dulu di sana. Itu selesaikan sampai tuntas, baru nanti S2 ambil di Korea. Kalian siapkan bahasanya dulu, karena yang terpenting di Korea itu adalah bahasa. Yang lain nanti bisa menyusul. Yang utama itu bahasa dulu, baru materi kuliah. Dan kalau ngambil S1 di sini itu sedikit beasiswa, cuma 50%. Kalau bisa 100% pun bisa, cuma kalian kerja keras banget. Ya, halangannya adalah untuk mendapatkan 100% itu di bahasa, yaitu topik 4 di sini, Test of Proficiency of Korea, atau aku singkatannya apa lupa. Itu tes bahasa Korea harus level 4. Jadi itu sangat susah. Jadi ya mentok-mentok 50%. Tapi kalau S2, kita ambil S2 di sini, kita dapat tunjangan untuk hidup itu sekitar 400.000 won sampai ya paling bagus 700.000 won untuk S2. Jadi kita nggak perlu ambil kerja untuk dapat pemasukan lagi. Dan juga kalau S2 itu menurut cerita teman-teman yang dari Vietnam, itu ada yang S2 itu dia dapat bonus dari praktikum ikut dosennya, itu lumayan ya, sekitar 1 juta won per praktikum. Malah kita dapat ilmu di praktikum itu keuntungannya. Ya, jadi saranku itu aja. Kalian tetap semangat belajar di Indonesia, jangan pernah pesimis. Kalau kita punya cita-cita, jangan berpikir kita tidak mampu, kita tidak bisa, karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun berada di Korea, kuliah di Korea, rasanya ini mimpi, nggak mungkin rasanya bisa di sini. Kalau lihat flashback ke belakang itu rasanya sangat tidak mungkin. Apalagi perjuangan kita PPNS selama ini sangat berat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Teruslah berjuang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channelku. Thanks for watching. When I close